Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nashkuru ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Hibni LCMA, dan yang saya hormati teman-teman kelas 3 IATB Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sekilas tentang sejarah siapa itu Zulkarnain yang telah dituliskan, yang telah ada di dalam Al-Quran, yakni pada surah Al-Kahfi. Sebagaimana di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi, pada saat itu seorang sahabat bertanya ke Rasulullah. Pada saat itu, "Fas'alunaka 'anil qarnain." Seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ingin diceritakan siapa itu Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja. Zulkarnain ini adalah seorang raja yang mempunyai ketakwaan yang sangat kuat, tauhidnya sangat kuat, dan Zulkarnain ini adalah raja yang sangat alim dan juga raja yang sangat adil. Dan Zulkarnain ini menurut Az-Zarik menyebutkan bahwa Zulkarnain ini adalah hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Pada saat itulah sebelumnya itu bahwasanya Zulkarnain ini diajak oleh Nabi Ibrahim pada saat itu untuk memeluk Islam. Dan juga Zulkarnain ini oleh Nabi Ibrahim diajak untuk berhaji, untuk tawaf di Mekah Mukarramah bersama Nabi Ismail pada saat itu, menurut keterangan dari Az-Zaraki menyebutkannya. Namun Zulkarnain ini adalah bukan seorang nabi. Memang banyak berpendapat, tapi pada pendapat yang sahih bahwasanya Zulkarnain ini adalah hamba yang soleh, bukan seorang nabi. Sebagaimana kita ketahui yang terdapat di dalam Al-Quran bahwa Zulkarnain ini melakukan perjalanan pada saat itu melakukan perjalanan ke arah barat. Ke arah barat ini ternyata Raja Zulkarnain ini bertemu kepada suatu kaum, yang mana kaum itu tidak sangatlah kegelapan pada saat itu, dan juga kaum itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada saat itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hatta idza balagha mariba asy-syamsi wajadaha taghubu min ainin hamatin wa wajada indaha qauma. Pada saat itu Zulkarnain terdapat di suatu tempat matahari terbenam. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana itu ditemukan suatu kaum yang tidak beragama. Lalu Allah berfirman kepada Zulkarnain, "Qalu ya Dzulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Kata Allah, kamu boleh mengazabnya, ya. Suatu kaum itu boleh menghukumnya kaum itu, atau kamu berbuat baik kepada itu. Apa kata Zulkarnain?
qala amma man zalamah fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Kata Zulkarnain, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Allah mengazabnya orang-orang yang zalim itu. Dan terus, bagaimana dengan seseorang yang beriman kepada Allah? Di sini, wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Apa kata Allah? Orang yang beriman itu yang mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Setelah itu Zulkarnain ini berjalan lagi kepada arah timur, sehingga di situ Zulkarnain menemukan suatu kaum yang sangat miskin. Kaum itu sangat miskin. Dari kemiskinan itu, sehingga Zulkarnain kaum itu pada saat itu tidak bisa membuat suatu rumah yang bisa melindungi itu. Sehingga Zulkarnain pergi lagi. Pada saat itu ada di suatu gunung yang berampitan. Di situ Zulkarnain bertemu dengan suatu umat atau satu bangsa pada saat itu, yang pada saat itu Zulkarnain tidak bisa mengerti bahasanya. Namun Allah memberikan kemudahan kepada Zulkarnain, sehingga Zulkarnain itu bisa memahami bahasa orang itu. Lalu apa yang dikatakan oleh orang itu? Kata orang itu, qalu ya Dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj yufsiduna fil ardh fa hal naj'alu laka kharjan. Pada saat itu orang itu berkata kepada Zulkarnain, kata kaum itu, ya Zulkarnain, sesungguhnya inna ya'juj wa ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga umat itu meminta kepada Zulkarnain untuk dibuatkan suatu dinding penghalang agar Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa mengganggunya lagi. Dan orang itu berjanji akan dikasihkan suatu imbalan. Namun apa kata Zulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Sesungguhnya imbalanmu itu tidak ada apa-apanya dibanding imbalan yang akan diberikan oleh Tuhanku kepada. Dan pada saat itulah Zulkarnain mulai membuat atuni zubrul hadid, minta dudukan besi. Dan juga Zulkarnain itu meminta bantu kepada suatu kaum itu untuk membantunya membuat dinding itu, sehingga famastata'u ayyadharu mastata'u lahu nakba. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Namun apa kata Zulkarnain? Qala hadza rahmatum min rabbi. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Gitu. Dan pada saat nanti yang fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka. Dan maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkan dudukannya. Dan janji Tuhanku itu benar, bahwasanya ini semua adalah kekuatan daripada Tuhanku, yaitu Allah. Sehingga nanti apabila Tuhanku sudah ingin meleburkan atau janjinya sudah datang, akan keluar nanti Ya'juj Ma'juj, maka itu dindingnya itu akan terbuka kembali. Di antara perjalanannya Zulkarnain pada saat itu, ketika Zulkarnain itu berjalan, maka Allah mewakilkan pada saat itu malaikat Israfil. Dan pada saat itu mereka berbincang-bincang, sehingga pada saat itu malaikat Israfil berbincang tentang air kehidupan, yaitu kehidupan yang abadi. Sehingga pada saat itu Zulkarnain tertarik terhadap air kehidupan itu, sehingga Zulkarnain itu pulang dan mengumpulkan para ulama pada saat itu dan orang-orang yang berpotensi pada saat itu untuk
ditanyakan tentang air kehidupan itu di mana tempatnya. Dan pada saat itu mereka tidak ada yang tahu kecuali di antaranya ada suatu yang mengetahui bahwasannya air kehidupan itu terdapat pada suatu tempat yang gelap. Setelah itu Zulkarnain itu bertanya lagi, kuda apa yang kuat, yang tahan lama untuk bisa sampai pada tempat itu. Sehingga di antara para orang itu menjawab, yaitu kuda betina yang masih perawan. Sehingga pada saat itu Zulkarnain memerintahkan untuk mencari dan mengumpulkan kuda betina itu, kalau tidak salah 1000. Sehingga Zulkarnain itu membawa dan mengumpulkan orang pada saat itu, kalau tidak salah, karena pada saat itu Zulkarnain seorang raja, itu mengumpulkan kalau tidak salah 6.000. Dan diantaranya pada saat itu yang dibawa pada perjalanan untuk mencari air kehidupan itu diantaranya adalah Nabi Khidir, yang mana Nabi Khidir itu adalah kalau tidak salah anak dari saudaranya Zulkarnain itu. Dan pada saat itulah melakukan perjalanan selama 12 tahun. Dan pada saat itulah sampai pada tempat itu, ternyata pada saat tempat itu ternyata tempat itu memang gelap. Namun gelapnya bukan gelap seperti malam, namun gelapnya banyaknya suatu asap pada tempat itu. Sehingga Raja Zulkarnain itu ingin masuk, namun di antara salah satu orang di situ tidak memperbolehkannya, karena raja-raja terdahulu tidak bisa masuk terhadap tempat ini. Namun Zulkarnain, saya tidak mau tahu, saya akan masuk. Dan pada saat itulah ditemani oleh Nabi Khidir di antaranya dan beberapa pasukan di antaranya masuk selama 40 hari. Dan di antara sebelumnya itu, pada kalau tidak salah ada beberapa harinya itu, malaikat atau Nabi Khidir itu diberikan wahyu oleh Allah, bahwasannya pada saat itu Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah, diberikan petunjuk bahwa air kehidupan itu ada di sebelah sini. Dan pada saat itulah Nabi Khidir datang kepada tempat yang telah Allah tunjukkan itu, dan pada saat itu Nabi Khidir meminum air itu serta mandi di situ. Sehingga dan dikatakan bahwa air itu lebih manis daripada rasa madu. Dan sehingga namun pada saat itu raja tidak mengetahuinya. Raja Zulkarnain tidak mengetahuinya, sehingga terdapat 40 hari dan pada saat itulah mereka keluar. Bisa diambil kesimpulan bahwa air kehidupan itu adalah air yang akan tidak mematikan apabila orang itu meminum air itu. Dan pada saat itu air itu diminum oleh Nabi Khidir, yang mana kita ketahui bahwa sampai saat ini Nabi Khidir itu masih hidup. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurangnya dan lebihnya nanti akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.